Menariknya adalah postingan ini itu bertepatan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Min Hee Jin, meminta netizen untuk memilih antara memihak Min Hee Jin atau Hype. Dan sejauh ini Min Hee Jin menerima dukungan yang lebih kuat dari publik. Media play Hype sangat kotor. Hi everybody, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, Robot, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana perkembangan di antara konfliknya Min Hee Jin versus Hype Labels. Dan di video kali ini kita bakal khusus membahas tentang bagaimana netizen Korea yang menunjukkan simpati mereka terhadap Min Hee Jin. Lantas, kenapa sih banyak netizen Korea yang bersimpati sama Min Hee Jin? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, teman-teman tahu nggak sih bahwa sehari setelah mengadakan konferensi pers darurat pada sore hari tanggal 25 April waktu Korea Selatan, Min Hee Jin dari Ado juga mengambil bagian dalam wawancara lanjutan pada tanggal 26 April waktu Korea Selatan dengan tampil di acara live YouTube Kim Hyun Jung's New Show. Selama wawancara lanjutan, Min Hee Jin ini membahas masalah-masalah yang tidak dapat diatasi selama konferensi pers. Pertama, sebagai tanggapan atas bocornya pesan Kakotok dengan karyawan Ado lainnya. Nah, Min Hee Jin berkomentar, cara mereka menyerang saya adalah mereka ini mempublikasikan pesan pribadi saya dan menghilangkan semua konteksnya. Tidak peduli percakapan apa yang Anda lakukan, konteksnya itu adalah sangat penting. Namun, konteks dibalik mengapa percakapan itu terjadi dan apa yang saya rasakan saat itu sama sekali tidak disebutkan. Kemudian ia menekankan, saya bereaksi terhadap saran tersebut dengan berkata, apakah itu mungkin atau tidak? Saya tidak tahu apakah saya melakukan kejahatan hanya dengan membayangkan skenario tertentu. Selanjutnya, Min Hee Jin juga ditanya apakah dia benar-benar berupaya melakukan kontak dengan investor eksternal untuk mendapatkan lebih banyak saham Adore. Nah, dia menjawab, tidak peduli apa yang saya lakukan. Hype sedikit mengganggu saya. Apa yang dapat saya lakukan hanya dengan 18%. Bahkan, jika saya dapat mendatangkan investor luar, saya memerlukan izin dari Hype. Hype memiliki 80%, saya memiliki 18%, dan karyawan ataupun eksekutif Adore lainnya itu memiliki 2%. Tentu saja saya sudah menyusun beberapa skenario yang mungkin terjadi. Dan Eurobond mengenai rencana potensial untuk mendatangkan investor dari Singapura atau Arab Saudi sebagai bagian dari apa yang disebut Proyek 1945, Min Hee Jin menyatakan, saya bukan ahli dalam hal ini, saya mungkin berada dalam posisi manajemen, tapi bukankah M&A dan investasi merupakan bidang yang berbeda? Saya mencari berbagai saran justru karena saya bukan ahlinya, dan kadang-kadang saya tidak terlalu serius. Namun, mereka menggabungkan berbagai macam percakapan di sana-sini untuk menyerangku. Aku tidak bermaksud menudingnya, tapi niat mereka sepertinya tidak murni. Kemudian, Min Hee Jin juga ditanya, kenapa sih dia itu menuduh Eyelid meniru New Jeans atau nge-copy New Jeans? Apa sih alasannya? Kemudian dijawablah kayak gini guys, saya tidak mengungkit masalah ini hanya dikarenakan saya berpikir bahwa saya adalah segalanya. Tren kreatif di zaman sekarang mengharuskan Anda mengambil berbagai sumber dari masa lalu dan menciptakan kembali sesuatu dengan bakat Anda sendiri yang berbeda. Saya perhatikan bahwa formula yang digunakan bermasalah dalam hal visual dan juga vibe. Saya merasa ada batasan yang dilanggar, jadi saya pun akan bicara tentang masalah tersebut. Min Hee Jin juga membahas kritik dari netizen yang menuntutnya agar meninggalkan New Jeans dari masalah. Ia menjawab, semua orang mengatakan bahwa saya tidak boleh berbicara tentang New Jeans, tapi bagaimana mungkin saya tidak melakukannya? Bukan saya yang menyebut diri saya ibu dari New Jeans, tapi mereka. Bayangkan saja kamu berada dalam K-drama. Melalui pengalaman ini, aku menjadi yakin bahwa hubunganku dengan para anggota New Jeans adalah hubungan yang hangat. Dan terakhir, Min Hee Jin juga menanggapi bagaimana pernyataan terbaru dari Hype dengan menekankan bahwa klaim yang dibuat oleh Min Hee Jin selama konferensi pers mengandung sedikit kebenaran sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengkoreksi setiap poin. Nah, Min Hee Jin berkomentar, saya juga merasakan hal yang sama. Tidak mungkin untuk menanggapi setiap masalah secara bolak-balik. Masalah ini perlu diselesaikan dari dalam. Alasan mereka mengungkapkannya ke publik seperti ini menurut saya adalah dikarenakan mereka itu ingin menghancurkan saya. Mereka ingin membuat orang-orang terlihat tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Apapun yang terjadi, kita sudah berbuat cukup banyak. Kita bergiliran melontarkan pukulan dan menerima pukulan. Ini menjadi kekanak-kanakan. Mari kita berhenti di sini. Saya tidak ingin melanjutkan pertarungan ini di mata publik. Mengapa saya harus dihakimi oleh juri publik? Padahal mereka tidak mengetahui keadaan saya. Hanya pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui bagaimana kebenarannya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana hasil wawancara Min Hee Jin setelah melakukan konferensi pers, termasuk menanggapi bagaimana statement dari Hype terbaru. By the way, buat kalian yang mungkin belum tahu bagaimana tanggapan dari Hype menanggapi konferensi persnya Min Hee Jin, mungkin bisa nonton video yang ini ya guys. Oke, di sana kita sudah bahas tentang bagaimana hasil konferensi persnya Min Hee Jin dan juga bagaimana tanggapan dari Hype Labels. Begitu.
Dan Eurobon setelah konferensi pers ini, berbagai jajak pendapat telah dilakukan di forum dan platform Korea, meminta netizen untuk memilih antara memihak Min Hee-jin atau HYBE. Dan sejauh ini, Min Hee-jin menerima dukungan yang lebih kuat dari publik, seperti yang dikumpulkan oleh postingan trending di Deku dengan lebih dari 500 komentar. Dan seperti dilansir dari allkpop.com, berikut adalah komentar dari netizen Korea. Komentar pertama dia bilang, media play HYBE sangat kotor. Tolong kurangi manipulasi media. Sejujurnya, saya tidak bisa mengatakan saya berada di pihak Min Hee-jin. Tapi propaganda media HYBE terlalu berlebihan. Bukan hanya komunitas, tapi juga YouTube dan Instagram. Opini publik seperti itu. Semakin sering saya menonton, semakin saya melihat bahwa dia hanyalah seorang pekerja kantoran. Pantas saja sih saya merasa aneh sejak awal ketika mendengar ada seseorang yang memegang kurang dari 20% saham berniat mengambil alih hak pengelolaan. Sekarang melihat ke belakang ya, saya lihat dia itu hanyalah seorang pekerja yang mentalnya terkuras habis dan diombang-ambingkan oleh perusahaan. Next comment. Tujuan perusahaan untuk mencoba mendominasi pasar terhadap individu tampaknya terlalu jelas. Rasanya seperti pertarungan antara perusahaan besar dan individu. Saya menyaksikan semuanya secara langsung. Dia tulus, dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau hal serupa, hanya mengutarakan pikirannya. Dia sangat tulus dengan New Jeans. Tirani perusahaan-perusahaan besar benar-benar yang terburuk. Pak Beng, itu benar-benar picik. Itu dikarenakan kinerja perusahaan Min Hee-jin lebih baik, jadi dia cemburu. Selama 2 hari terakhir, mereka telah melancarkan rentetan manipulasi media. Dan jika Anda melihat waktu munculnya artikel Shaman yang tidak terikat, itu mengejutkan bagi siapapun. By the way, Shaman ini merujuk kepada dukun ya guys. Jadi buat kalian yang mungkin kepo tentang masalah dukun-dukun ini, tentang bagaimana HYBE yang menuduh Min Hee-jin tentang masalah dukun dan bagaimana tanggapan dari Min Hee-jin mengenai hal tersebut, mungkin bisa nonton video yang ini juga. Oke, kita sudah bahas tentang hal itu di sana. Lanjut, saya memahami betapa tidak adilnya perlakuan terhadap Min Hee-jin. Jika dia bisa berakting seperti ini selama 2,5 jam, dia mungkin akan memenangkan Oscar untuk aktris terbaik. Ini bukan acting, ini ketulusan. Sungguh menjijikkan bahwa sebuah perusahaan besar rela melakukan apapun untuk menguburkan seorang eksekutif wanita. Menontonnya, aku sadar kalau Min Hee-jin benar-benar tidak memikirkan hal lain selain yang terbaik untuk New Jeans. Bukankah HYBE ya yang pertama kali melakukan serangan pendahuluan dengan propaganda dan sekarang tiba-tiba mengatakan bahwa opini publik tidak penting? Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen di komunitas Deku. Selain itu, banyak juga yang merasa simpati setelah salah satu netizen menyoroti argumen Min Hee-jin terkait rumor Min Hee-jin keluar dari Somu dikarenakan ingin merencanakan girl group-nya sendiri. Netizen berbagi, New Jeans adalah girl group pertama yang seharusnya diluncurkan oleh HYBE. Itulah sebabnya para anggota dikumpulkan. Tetapi kemudian, CEO dari HYBE ini Park Ji-won datang dan juga memberitahu mereka bahwa girl group akan debut terlebih dahulu dengan Sakura dan Jaewon. Itu sebabnya Min Hee-jin mengatakan dia akan meninggalkan perusahaan dan New Jeans didorong mundur. Itulah awal dari perseteruan itu. Netizen tersebut menjelaskan lagi, itulah mengapa Min Hee-jin mengumpat, tapi kemudian para eksekutif HYBE datang dan juga menangkapnya. Begitulah cara New Jeans dibuat. Para anggota juga merasa cemas bahwa mereka mungkin tidak debut dikarenakan mereka diundur. Selain itu, bahwa Park Ji-won datang dan mengatakan bahwa mereka perlu membuat orang berpikir Le Sserafim adalah grup Min Hee-jin, jadi jangan promosikan New Jeans. Bang Si-hyuk juga mengirim pesan kepadanya yang mengatakan, kamu senang New Jeans masuk Hot 100? Mengapa kamu tersenyum? Apakah kamu menikmati ini? Melalui Kakao Talk, dia bertengkar dengan mereka dikarenakan mereka tidak akan mempromosikan New Jeans. So, Min Hee-jin melanjutkan new quiz dikarenakan Park Ji-won dan Bang Si-hyuk tidak akan mempromosikan New Jeans. Oke, itulah bagaimana tanggapan dari netizen usai menyoroti bagaimana statement dari Min Hee-jin. Nah, dari tanggapan netizen tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa itulah alasan kenapa mereka mendukung ataupun bersimpati kepada Min Hee-jin. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Kemarin kan kalian udah nonton ya bagaimana kompresi persnya. Dan mungkin buat yang belum paham isi kompresi persnya apa, bisa nonton video part 1 dan juga video part kedua. Dan setelah menonton kompresi pers itu, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian sependapat dengan netizen-netizen Korea tadi? Atau mungkin kalian punya pemikiran yang berbeda? Antar komen ya guys di kolom komentar. Selain itu, koreografer terkenal Casper dan juga mantan direktur YG Entertainment diduga telah menunjukkan dukungan mereka untuk Min Hee-jin. Casper sendiri terlihat membagikan screenshot secara langsung Min Hee-jin dengan keterangan, "Aku menyemangatimu sungguh." Kemudian, mantan direktur kreatif YG Entertainment yakni Shin Sung-jin juga diduga menunjukkan dukungannya kepada Min Hee-jin usai konferensi pers. Dia menuliskan di Instagram Story dengan mengatakan, sungguh melegakan. Melihat bagaimana Instagram Story dari sang mantan direktur kreatif YG Entertainment ini, banyak netizen yang berspekulasi bahwa ia menulis tentang pernyataan Min Hee-jin. Di sisi lain, direktur kreatif dari I-Lead itu memicu kontroversi dengan memposting foto provokatif yang banyak ditafsirkan sebagai pesan langsung kepada CEO Adore Min Hee-jin.
Atau kayak banyak netizen yang berpendapat bahwa postingan ini itu ditujukan kepada Min Hee Jin. Jadi singkat cerita nih guys, pada tanggal 25 April, direktur kreatif dari iLead yang bernama Ho Seryun membagikan gambar jari tengah terangkat di Instagram story-nya. Foto yang diambil oleh fotografer Mok Jong Wook itu diposting tanpa disertai keterangan apapun. Menariknya adalah postingan ini itu bertepatan dengan konversi pers yang dilakukan oleh Min Hee Jin. Sehingga inilah yang membuat netizen berpendapat bahwa postingan ini ditujukan kepada Min Hee Jin. Meskipun belum tentu juga itu tujuan dari sang direktur kreatif mengunggah foto tersebut. Ya siapa tahu kan dia suka sama foto itu dan kemudian diunggah. Namun nih guys, meskipun bukan itu niatnya, menurut aku mengunggah foto-foto seperti ini di saat seperti yang sekarang ini itu nggak tepat karena orang-orang bisa menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Dan Yorobun, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea usai melihat bagaimana postingan dari sang direktur kreatif iLead. Apa-apaan ini? Dia memang meniru New Jeans. Kenapa dia seperti itu? Dia harusnya tahu kalau dia itu malu. Kamu tidak dapat menyangkal bahwa orang-orang mengatakan iLead mirip dengan New Jeans. Dia sangat kekanak-kanakan. Alasan Min Hee Jin marah adalah karena iLead. Menurutku, mereka tidak akan bertekad jika bukan dikarenakan iLead meniru New Jeans. Lucu sekali bagaimana dia mengunggah jari manis untuk mengatakan FU. Oke, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari Netcore. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Entar komen ya guys di kolom komentar. Dan aku akan terus update bagaimana perkembangan antara konfliknya Min Hee Jin versus Hype Label sampai masalah ini tuntas. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Solkin pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entar koreksi ya di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.